Nah ya, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih semangat nggak? Ya. Itu yang enggak ada masalah hidup apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Oke, silakan kelas untuk menghadiahkan doa terlebih dahulu. Ya, siap. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk? Anak ini Kemana? tidak tahu. Terus? Rahasia. Masya. Terus, Miss? Udah? Oke, kalau sudah, kita hari ini mau belajar tentang hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Pokoknya ini panggil hak dan kewajiban warga negara. Kan sudah pernah dengar kan apa itu hak? Itu apa? Ya, Hak asasi manusia. Apa ini? manusia tidak dibatasi sendiri. Ya, manusia memang punya hak sendiri-sendiri. Terus ada lagi? Kalau kewajiban Yang harus dilakukan. yang harus dilakukan. Hak itu adalah yang mesti lakukan, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau harus pertanyaannya masih jadi apa? Hak. Hak asasi manusia. Bisa, Dan Masya Allah. Kalau hak, hak Kewajiban. kewajiban asasi manusia, iya benar. Oke, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, kita bakal kupas tuntas apa itu HAM dan apa itu KAM. HAM adalah hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Dari manusia itu lahir sampai nantinya manusia itu meninggal dunia. Jadi hak itu sifatnya hakiki, ada sejak lahir dan sampai manusia itu meninggal dunia. Kemudian hak itu juga bersifat universal. Apa itu universal? Tidak tahu. Universal itu berlaku untuk semua manusia tanpa adanya pembedaan tertentu. Jadi mau suku apa kamu, agama apa kalian anut, itu tetap memiliki hak. Dan itu tidak bisa direbut ataupun diganggu oleh orang lain. Jadi itu adalah hak punya kalian. Ini kalian paten, kalian berhak untuk mendapatkan, kalian juga berhak untuk menjaganya. Jadi kalau kalian merasa hak kalian itu diringkus, dirampas oleh
orang tertentu, kalian bisa memberontak. Kalian bisa mengajukan itu ke pihak yang berwajib. Jadi beruntung kita di sini di negara hukum kita dilindungi melalui namanya hak asasi manusia. Ya, paham? Terus kalau macam-macam hak itu ada banyak. Yang pertama dan paling utama, Aldo. Yang pertama dan paling utama itu adalah hak untuk hidup. Jadi kalian semua, kita semua di sini itu berhak untuk hidup. Apabila ada seseorang yang kira-kira menyenggol tentang hak tersebut, hak kita untuk hidup, kita bisa melaporkannya agar kita bisa menyusun masalah tersebut. Karena kita merasa bahwa hak kita sudah dirampas. Yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak dibunuh, hak atas keselamatan diri. Kalau kita misalkan berada dalam suatu lingkup di mana kita itu merasa terancam, nyawa kita terancam di situ, keselamatan kita terancam, kita berhak untuk pergi dari situ. Dan gak ada satupun orang yang bisa melarang hak itu. Ya, itu yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua ada hak kebebasan pribadi. Ini contohnya adalah kebebasan untuk beragama. Kalian berhak untuk memilih agama apa yang akan kalian pilih. Terus kemudian kalian juga hak untuk bisa untuk berpendapat. Kalian memiliki undang-undang apa, kalian bisa punya kritik mengenai suatu hal, kalian bisa menyampaikannya dengan baik. Itu merupakan hak kebebasan pribadi. Hak berekspresi itu juga termasuk. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu adanya hak ekonomi. Hak ekonomi ini contohnya itu adalah hak untuk bekerja. Jadi kalian berhak untuk bekerja di mana saja, itu terserah kalian. Kalau ada yang istilahnya menghalangi, itu termasuk pelanggaran hak, bukan? Ya, itu adalah pelanggaran hak. Terus ada lagi hak sosial dan budaya. Ini yang salah satunya seperti saat ini, hak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan dan menikmati budaya ataupun hak atas kesehatan. Terus yang kelima ada hak politik. Itu artinya kita bisa memilih ataupun dipilih. Kita bisa memilih pemimpin ataupun kita juga bisa dipilih sebagai pemimpin. Terus kemudian yang keenam itu adalah hak atas persamaan hukum. Jadi setiap warga negara itu memiliki pemerataan atau kedudukan yang sama di mata hukum. Cuma agak mirisnya mungkin di Indonesia saat ini hukumnya itu lebih tajam ke bawah daripada ke atas, ya kan? Ya. Tapi realitasnya, kenyataannya hak itu sama. Semua orang itu memiliki hak di mata hukum itu sama rata. Gak ada perbedaan sama sekali. Hak kita sebagai rakyat biasa itu sama dengan hak mereka sebagai pemimpin pemerintahan. Ya, itu tidak bisa dibedakan. Kalau di mata hukum kita semua sama. Paham? Ada yang mau ditanyakan dari hak asasi manusia? Aman ya? Jadi hak asasi manusia adalah hak punya kita, pemilik kita atau kepemilikan kita. Kita tidak boleh ada satu orang pun yang merampas ataupun mencabutnya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban asasi manusia. Kalau sudah kita membahas hak, itu nggak mungkin kita lepas dari kewajiban. Karena dua hal ini merupakan dua hal yang saling berhubungan, memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kalau hak tadi adalah kepunyaan kita, kalau kewajiban ini adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau ciri-cirinya itu mengikat bagi setiap individu. Yang kedua, menjadi dasar untuk menjamin hak orang lain, dan yang ketiga, membangun kehidupan sosial yang tertib dan adil. Kalau tadi sudah kita sebutkan macam-macam hak, kita akan menyebutkan juga macam-macam kewajiban. Yang pertama itu adalah kewajiban menghormati hak orang lain. Artinya kita tidak boleh mengganggu kebebasan hak orang lain dalam berkehidupan sehari-hari, contohnya dalam memilih agama. Kalau misalkan anak kita memilih untuk
menganut agama Islam, yaitu hak mereka. Kita tidak boleh membatasinya, ya kan? Itu adalah kewajiban menghormati hak orang lain. Dan yang kedua adalah kewajiban mematuhi hukum dan peraturan. Menaati rambu lalu lintas, terus tidak melakukan kekerasan, itu merupakan contoh kewajiban yang harus kita lakukan. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan itu juga termasuk kewajiban. Membela negara dan membayar pajak itu juga termasuk kewajiban. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti kasusnya ini kan kayaknya kali ini akhir-akhir ini menuntut hak kalian ya. Akhir-akhir ini juga kan merasa menuntut hak kalian nggak? Kalau meminta untuk guru-guru lebih berangkat pagi, ya kan? Ya nggak? Ya itu bagus. Itu kalau ibu punya semua kasih 10 tapi cuma ada 2 yang kasih 2. Itu bagus, berarti kalian di sini mempertahankan hak kalian sebagai seorang pelajar yang memiliki wewenang untuk mendapatkan pendidikan ataupun pengetahuan dari pihak sekolah. Itu bagus. Tetapi sayangnya kalian di sini kurang memperhatikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Contoh sederhananya, kalian meminta kepala sekolah untuk kok guru-guru jarang berangkat sibuk, kok berangkatnya siang-siang. Giliran guru-guru berangkat pagi terus diajak masuk kelas, kalian nggak memperhatikan guru-guru. Apakah itu sudah menunaikan kewajiban kalian? Belum sama sekali. Itu masih tidak adil. Kalian hanya menuntut hak kalian, tetapi kalian tidak memperhatikan kewajiban kalian. Bisa diperhatikan, Aldo, Iwan? Ya, Aldo sebagai pelopor utama. Bagus. Itu banyak banget. Coba lebih diperhatikan lagi Aldo. Kalau misalkan kemajuan kalian menuntut hak itu 100%, kewajiban kalian juga harus menuntutnya 100%. Jangan seperti ini ya. Guru sudah masuk menjelaskan memberi materi, tetapi kalian tidak memperhatikan dan kalian tidak menunaikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Cocok benar ini materi ibu sama keadaan kalian akhir ini ya. Tapi mata pelajar kalian pertahankan hak kalian ini mendukung 100%. Tapi harus diimbangi dengan kewajiban kalian, oke? Maka terus kemudian kita sudah membahas hak dan kewajiban. Kita juga sudah membahas bahwa hak dan hak itu saling berkaitan, menjadi hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Ya kan? Sudah tahu ini hak kan? Sudah ya? Hubungannya juga sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya ya? Jelas dari materi kita hari ini? Untuk soal evaluasi nanti Ibu ditekan. Untuk soal evaluasinya nanti kalian membuat uraian singkat mengenai hak dan ada kewajiban kita sebagai pakar yang akan mengekspresikan sesuai dengan apa yang kalian dapat hari ini. Berarti kita sudahi pertemuan hari ini. Ya? Kalau kalian keluar kelas, ingat tadi jawaban yang buat teman. Ya do, Iwan. Semuanya. Juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hak, kewajiban kita jangan jangan lupakan. Jadi ini itu hak dan kewajiban itu bagaikan sepasang sepatu. Gak boleh ditinggal sama sekolah sampai cuma di kehidupan sehari-hari. Kalau kita cuma pakai sepatu sebelah kanan doang, kira-kira gimana? Saya itu jalannya di sini lompat-lompat. Gitu ya? Ya jelas? Kalau sudah jelas, aku dengar dulu dulu. Kalau sudah jelas tidak ada yang tanya
saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.